Bab 39, terjebak di toilet. Pagi ini santri dan santriwati ada kegiatan belajar di luar lingkungan pondok, dan entah kenapa hal itu membuat Syifa terngiang-ngiang, dan tentunya jadi bersemangat karena pengajian murojaah yang dekat dengan alam ini sangat ia nantikan, layaknya baru keluar dari kandang. Syifa sangat antusias memastikan acara yang akan dimulai pada pukul 10 nanti. Selain murojaah, hari ini akan diadakan beberapa games untuk memupuk keakraban antara ustadz dan para santri. Ketika itu Syifa tengah mencuci di pagi hari, sengaja mencuci di asrama putri karena Dina mengajak bareng. Cucianmu lebih banyak Ham, tugasku ini aja, selebihnya pekerjaan rumah tangga lain Pak Ustadz yang handle. Itu apa? Dina melihat helai demi helai pakaian yang Syifa cuci. Apalagi, ini kutang sama sempak Pak Ustaz lah. Wih, hebat udah mau nyuciin pakaian dalam haha. Lah emang siapa lagi yang mau nyuci kalau bukan aku? Kasihan dong dia udah ngerjain pekerjaan rumah. Masa nyuci dalaman dia aja keberatan? Ukurannya berapa, Fa? Tanya Dina. Kalau aku kasih tahu, kamu mau beliin? Aku cuma tanya, kepo. Emang katanya kita mau ngaji di luar pondok ya hari ini? Tanya Syifa memastikan kebenaran itu. Iya, kegiatan ini biasanya dilakukan 3 bulan sekali. Selain menjadikan fasilitas publik sebagai tempat bacaan Quran, hafalan, sekalian sebagai bentuk refreshing. Oh lama nggak? Boleh bawa motor nggak? Emang kita jalan gitu? Ustadz juga ikut? Atau cuma santri aja? Syifa memberondong pertanyaan. Nggak lama, hanya sampai menjelang asyar aja. Nggak, karena kita jalan kaki, Ustadz maupun santri ikut, dan hari ini suami kamu, Ustadz Malik, Ustazah Nasya dan Ustazah Arumi yang ikut. Banyak amat pengawalnya. Pengawal apa sih? Ini jaga-jaga biar kamu nggak melenceng hehehe. Lah kok aku? Akhirnya kedua sepupuan itu mencuci seraya cekikikan di kamar mandi. Hingga waktunya menjemur pakaian mereka pun naik ke loteng bersama untuk menjemur pakaian. Setelah menjemur pakaian, maka Syifa kembali ke jujukan untuk bersiap. Rupanya Ilham juga sudah ada di jujukan untuk bersiap. Syifa pun mengganti pakaiannya dan melirik Ilham yang sedang melihat tampilan dirinya di cermin seraya mengenakan kacamatanya. Mas ikut juga? Biasanya Mas nggak ikut mengurus ini. Kok bisa tiba-tiba ngurus? Karena mau jagain adek, takutnya adek melipir sendirian. Apa sih? Bagus Mas nggak ikut kalau begitu. Mas diminta gantikan Ustadz Anas, beliau sedang sakit. Syifa hanya menggeleng. Sudah bagus bukan suaminya yang mendampingi. Kenapa Ustadz Anas harus dikodar sakit? Jika suaminya mendampingi maka ia takkan bisa bebas bertindak. Melihat istrinya yang komat kamit tak jelas, maka Ilham memandanginya. Kenapa adek mulai ngedumel lagi? Adek kesal Mas ikut mendampingi. Iya, batin Syifa. Enggak. Kok hei, sahut Syifa seraya tersenyum kecut. Ya udah, adek bersiap ya. Iya Mas. Dek, ituan adek perih enggak? Enggak Mas, biasa aja. Alhamdulillah. Kemudian Syifa memindai tampilan Ilham dari ujung kaki hingga ujung rambut, mengulas senyum dan melumat bibir suaminya. Ilham hanya tersenyum setelah itu. Kemudian mereka jalan bersama menuju ke depan masjid karena minta berkumpul di sana. Syifa yang saat ini selalu percaya diri menggandeng jemari tangan Ilham membuat beberapa pasang mata yang memandangnya merasa iri. Terlebih yang pernah menaruh hati. Siapa lagi kalau bukan Ustazah Arumi? Kemesraan mereka membuat hatinya meradang. Sok romantis, sungut Ustazah Arumi. Hadeh, Syifa, emang baik sih ya, bikin iri, kan aku juga mau digandeng Pak Ustadz haha, gumam Afia. Hus, dia suami besti kita loh, Medina mengingatkan. Iya, Medina, emang kamu nggak iri lihat mereka? Tanya Afia. Iri sih hehe. Lah sama aja,
sehingga Afia dan Medina saling baper dan cengengesan melihat Sifa dan Ilham yang baru melepaskan gandengan setelah tiba dekat rombongan karena Ilham hendak memimpin pengajian outdoor hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk kesediaan para santri putra dan putri. Hari ini kita akan mengaji outdoor, murojaah, dan berbagai kegiatan lainnya, dan akan dilakukan di dekat persawahan milik Pondok Pesantren Al-Akbar. Kegiatan ini sama seperti mengaji pada umumnya, hanya tempatnya saja yang berbeda. Untuk itu dimohon untuk tidak melipir, tidak bikin acara sendiri, karena akan diabsen. Mengerti semua? Mengerti? Baiklah, terima kasih. Setelah wejangan yang terdengar mengancam itu, Sifa hanya menghela napas berat, kemudian jalan berdampingan dengan ketiga bestinya. Emang acaranya beneran di tengah sawah? Katanya di fasilitas publik. Iya, nggak selalu, Fa. Mungkin saat ini lagi di tengah sawah. Malah bagus dong, adem dan tenang. Tempatnya adem loh, Fa. Kamu pasti suka. Suka apanya? Mau ngapain di tengah sawah? Lihat kebo, padi apa orang-orangan sawah? Kirain mau ke alun-alun. Kamu nih bersyukur, Fa. Yang penting bisa keluar pondok. Iya. Sifa menghela napas berat sehingga ikut saja apa yang menjadi keinginan para pengajarnya. Sementara itu, Ustazah Arumi mencuri kesempatan untuk mengobrol dengan Ustadz Ilhan yang saat meski berjarak, mereka masih bisa saling melempar obrolan. Saya dengar Ustadz Ilham menawarkan diri untuk mengikuti kegiatan ini setelah Ustadz Anas izin karena sakit. Iya, saya menawarkan diri, berlebihan sekali, jika hal itu dilakukan karena rasa takut karena ulah Sifa selama ini. Ustazah Arumi, kenapa bicara begitu? Kami juga meminta langsung kok supaya Ustadz Ilhan ikut mendampingi. Tapi kalau bukan karena ada istrinya itu, mana iya Ustadz Ilham menyanggupinya? Gila Ustazah Arumi. Bicara seenaknya sudah jadi hal biasa bagi Ikham. Orang berada ya, Ustazah Arumi memiliki kelas yang lebih tinggi darinya. Saya melakukan ini karena Allah, dan amanah dari Ustadz yang sedang dicoba sakit. Jadi Ustazah Arumi nggak perlu pusing memikirkannya, sahut Ilham sehingga Ustazah Arumi sudah tak mampu lagi berkata, hanya mengepal tangan karena kesal akan sikap dingin Ilham padanya sejak menikah dengan gadis nakal itu. Setelah menempuh perjalanan sekitar 10 menit, tiba juga di sebuah persawahan dengan beberapa saung di tengahnya. Selain itu, memang ada padang rumput yang terawat ditata selayaknya lapangan bola demi kenyamanan para santri Al-Akbar. Nah udah sampai, Fa, ucap Dina. Wah, ini sih amazing. Sayangnya nggak boleh bawa ponsel, kalau nggak udah foto-foto ini. Sifa antusias namun tak lama merengut. Hilih, tadi katanya bete. Cuma bisa lihat kerbau sama orang-orangan sawah, cibir Afia. Ralat, aku suka. Ini lebih baik daripada di negeri antah berantah, ucap Sifa. Negeri antah berantah di mana dah? Tanya Afia mengernyit. Pondok pesantren bukannya negeri antah berantah, haha, kelakar Afia. Elah dalah, negeri antah berantah katanya, haha. Biasalah Nel Sifa kan gitu, imbuh Dina. Tak lama para santri dan santriwati diberi arahan untuk duduk di padang rumput. Sesejuk ini, tentu saja lebih damai karena berada di tengah sawah. Tak pula ada bising-bising kendaraan. Hanya ada beberapa petani yang masih mengurus padi disertai kerbau. Di sisi lainnya ada yang panen jagung. Dan itu semua sudah dikelola oleh Ponpes. Lumayan juga tempatnya sejuk, ucap Sifa. Setelah itu dibagikan air gelas kemasan, dan beberapa camilan. Kemudian mereka duduk menghampar di rerumputan yang sengaja dirawat karena memang setiap 3 bulan sekali diadakan kegiatan. Selain pengajian, rupanya diadakan game juga. Itu sebagai kejutan agar para santri bisa healing karena tidak bisa setiap hari keluar dari pondok. Ilham tak lepas terus memperhatikan gadisnya. Kemudian acara diisi juga dengan permainan gebuk bantal,
Di bawah mereka sudah dipasang matras agar ketika jatuh tidak sakit. Semua acara dan sebagainya adalah hasil musyawarah Ponpes. Awalnya Siva sudah memilih Dina sebagai lawan main, namun karena semua mendukung Ilham dan Siva untuk beradu gebuk bantal, maka akhirnya disanggupi saja. Oke, setelah Afia dan Dina, sekarang Siva ya, sama. Medina, ajak Siva. Nggak kamu sama Pak Ustadz saja. Ayo sekalian biar makin kompak, sangga Ustazah Nasya. Ayo Fa, ayo. Ayo. Sorak-sorai para santri memenuhi heningnya persawahan. Ustadz Ilham hanya tersenyum, karena ini juga bagian dari rencananya. Siva tersenyum kemudian dibantu Siva naik ke batang kayu. Tak lama Ilham menyusul naik. Ngapain sih ikutan Mas? Ini kan khusus santri. Mas cuma mau melampiaskan kekesalan Mas pada adek lewat lomba ini. Goda Ilham yang tak sungguhan, hanya memancing seberapa kekuatan Siva saat ini. Oh gitu ya? Oke, aku juga akan melampiaskan kekesalan aku sama Mas. Buktiin dong. Jangan cuma ngomong aja, is. Oke. Siva berapi-api sehingga Ilham hanya tersenyum menanggapi emosi gadisnya. Tak lama acara dimulai. Belum juga Ilham ambil ancang-ancang, Siva sudah memukul lengan Ilham dengan penuh semangat, hingga Ilham tak sempat lagi mengelak, beberapa kali terhuyung hingga akhirnya dapat juga kesempatan untuk membalas. Dek, kayaknya beneran melampiaskan kekesalan ya hehe. Ilham tak kuasa menahan tawa. Aku cuma nurut apa kata Mas Ilham, buk, 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 buk. Terdengar beberapa bunyi gebukan. Satu gebukan dari Ilham dibalas 5 gebukan oleh Siva. Namun kenapa pemuda itu sulit sekali tumbang? Jatuh enggak, jatuh enggak? Siva memukul Ilham dengan penuh semangat. Mas yang akan jatuhin adek. Imbu Ilham yang membalas tak kalah semangat. Ih kok enggak jatuh-jatuh sih? Yang tua ngalah dong sama yang muda, gerutu Siva mulai kesal. Hehe, ayo jatuhin kalau bisa, katanya guru karate. Dasar adek payah hehe, cibir Ilham. Oh nantangin ya, kita lihat aja siapa yang payah. Boleh hehe, Ilham makin senang menggoda gadisnya. Sementara kedua kubu masih sama kuat, penonton malah seperti melihat adegan drama Korea. Jadi Mupeng mau nikah deh. Lihat kedua pasangan di hadapan kita, lirih Medina. Dari mana sih? Mereka lagi mindahin masalah rumah tangga mereka ke sini, imbuh Dina. Iya, mereka asik sendiri, kita bagian ngenes sendiri haha, sambung Afia dengan tawanya. Sementara, ada yang Mupeng ada pula yang panas hati. Ustazah Arumi melihat mereka dengan tatapan kesal. Rasanya seperti dunia milik mereka berdua saja pikirnya. Sudah gitu kenapa lama sekali sih jatuhnya? Tak lama Ustazah Arumi sengaja lewat dan mencubit pelan dengan gerakan cepat ke arah Siva hingga gadis itu tumbang dan jatuh ke matras, sehingga Ilham memenangkan pertandingan. Dek. Segera Ilham membantu gadis itu berdiri. Siva menatap lekat ke arah Ustazah Arumi. Pikirnya sakit juga cubitan yang dialamatkan padanya. Adek baik-baik aja, iya. Setelah serangkaian acara yang ada, Siva berniat ingin pipis namun tak ada yang mau diajak bareng sampai akhirnya remaja penduduk setempat yang bukan bagian dari santri, menawarkan diri. Toiletnya di mana Mei? Tanya Siva pada Meira. Di ujung persawahan ini, Fa. Jauh juga ya? Nanti aku pipis duluan ya, Fa. Setelah itu baru kamu. Boleh kok. Setelah itu Siva pun bergantian dengan Meira. Setelah Meira selesai, barulah Siva masuk. Namun seperti pintu itu dislot dari luar, Siva tak tahu jika gadis itu bukan bagian dari santri, sehingga mengiyakan saja ketika Meira ingin menemani. Usai pipis, Siva hendak membuka pintu namun tak bisa. Meira, kenapa pintunya nggak bisa dibuka, Mei? Namun tersangkanya sudah tak ada lagi di luar toilet. Siva berusaha menggedor pintu memanggil Meira namun tak ada jawaban.
Rupanya ada toilet khusus namun karena Siva tak tahu. Semudah itu gadis itu dibuat tersesat ke toilet umum yang letaknya sangat jauh dari para santriwati yang membuat acara. Duh, Meira kenapa ngunciin aku di toilet sih? Mei, buka, Mei tolong buka pintunya. Suara Siva hilang begitu saja, sementara sejak sholat zuhur hingga menjelang asyar, acara selesai dan hendak kembali ke pondok, sejak tadi Ilham tak melihat Siva. Dek Siva kemana sih? Dina, apa kamu melihat Siva? Tadi sih katanya ke toilet, tapi nggak ada kok, saya tanya ke santri putri. Sementara Siva kesal bukan kepalang. Siapa Meira yang mengaku sebagai santriwati itu? Apa memang dia santriwati atau dia punya dendam dengan Siva? Duh, udah asyar lagi. Mereka udah pada balik belum ya? Capek aku minta tolong. Kayaknya toilet ini jarang digunain. Mana sepi? Ya Allah, ada-ada aja sih. Siva mengacak hijabnya kasar. Berusaha untuk keluar, sementara Ilham masih mencari Siva di persawahan. Siva justru ketiduran di toilet karena kelelahan. Jika saja Siva bisa menendangnya. Tapi itu kan punya warga. Siva tak mau merusak toilet yang bukan miliknya. Mas Ilham sadar nggak sih aku hilang? Dahlah kalau aku bisa keluar nanti. Aku melipir dulu ke warung mie ayam. Aku kelaparan. Woi, ini ada orang nggak sih? Yang dengar siapapun itu, tolong dibuka. Sementara itu, Ilham meminta para santri untuk dan ustadz kembali sehingga Ilham mencari Siva seorang diri. Meski para ustadz dan ustazah sudah menawarkan bantuan, ternyata tetap saja Ilham merasa belum menyerah untuk mencarinya sendiri. Dek, adek di mana? Siva, mendengar Ilham memanggilnya. Siva terus menggedor pintu toilet yang saat ini berada jauh dari Ilham. Mas aku di sini, pekik Siva. Duh dengar nggak ya? Siva, bisa nggak jangan kabur? Dek, haish, aku nggak kabur. Aku dikerjain orang, mas, sahut Siva dengan suara yang tak kalah kencang namun seperti kedap suara. Toilet sialan itu seperti hendak memenjarakan dirinya. Siva menggedor sekuat mungkin, hingga justru bukan Ilham yang mendengar, namun beberapa pria yang mabuk. Ada 3 orang melintas di sana. Namanya mabuk pasti pikirannya kemana-mana. Ada suara cewek lo, iya nih, wah santapan sore nih. Kalau dari suaranya cantik kayaknya, pikir Siva suara bisik-bisik itu adalah suara Ilham sehingga gadis itu kembali memanggilnya. Mas Ilham, itu mas bukan? Tolong buka slotnya, mas, wih, suara cewek nih, kayaknya udah nunggu kita dia hahaha. Dan ketiga pemuda mabuk itu terasa mendapat mangsa baru setelah tahu jika Siva terjebak di toilet, sementara Ilham masih kelimpungan mencari gadisnya menyusuri sawah yang terbentang luas, karena toilet itu cukup jauh dari persawahan. Ya Allah udah mau gelap. Dek, adek di mana? Lindungi istriku ya Allah. Lirih Ilham masih berusaha mencari istrinya yang hilang entah kemana.